Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Perjalanan pendidikan di Indonesia telah melalui masa-masa yang panjang dan juga berat. Dimulai dari masa penjajahan hingga saat ini. Tentunya kita semua berharap agar bangsa Indonesia memperoleh pendidikan yang memadai dan tidak kalah maju dengan bangsa lainnya. Perjalanan pendidikan di Indonesia dimulai sejak zaman prakolonial atau pada masa kerajaan, yang berlangsung sejak abad 7 Masehi hingga 16 Masehi. Pendidikan pada masa itu difokuskan pada pengajaran agama seperti Hindu, Buddha, dan Islam yang diajarkan oleh wali, brahmana, dan kiai. Selanjutnya, pendidikan pada masa kolonial atau pada masa penjajahan. Pendidikan dimulai pada masa penjajahan Portugis pada tahun 1536 dengan berdirinya seminari di Ternate atau sekolah agama bagi orang terkemuka. Tapi tidak hanya pelajaran agama, ada juga pelajaran membaca, menulis, dan menghitung. Pada masa penjajahan Belanda, yaitu pada tahun 1607, sekolah pertama didirikan di Ambon oleh VOC dan yang diajarkan yaitu berupa pelajaran membaca dan menulis. 10 tahun kemudian, yaitu 1617, didirikanlah sekolah pertama di Jakarta yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja untuk administrasi dan gereja di pemerintahan. Di tahun berikutnya, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten yang bertujuan untuk membantu perusahaan Belanda. Ya, lagi-lagi demi kepentingannya sendiri. Pada tahun 1854, didirikanlah sekolah Bumi Putra yang terdiri dari 3 kelas dan pelajarannya berupa membaca, menulis, dan menghitung. Namun, pada penghujung abad ke-19 terjadi wabah penyakit menular di Pulau Jawa dan pemerintah Hindia Belanda mengalami kesulitan karena hal tersebut. Mereka berpikir, jika mendatangkan dokter dari Eropa, tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit. Sehingga mereka menemukan solusi dengan cara mendirikan sekolah Stovia atau School of Living van Inlandse Artsen yang merupakan sekolah untuk pendidikan dokter bagi kalangan pribumi, yang dimana bahasa yang digunakan tentunya adalah bahasa Belanda. Budaya asli Indonesia belum dapat diterapkan dalam dunia pendidikan. Sehingga pada tahun 1920 yang seakan-akan menjadi gabungan kesadaran kultural dan politik di Indonesia, maka timbullah cita-cita baru yang menghendaki perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya pada tahun 1922, tepatnya pada tanggal 3 Juli
terciptalah Taman Siswa pertama di Yogyakarta yang didirikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara atau yang kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, yang menjadikan sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Saat itu terdapat keinginan bangkit, keinginan kebebasan, keinginan merdeka dalam pendidikan. Sejak saat itu, didirikanlah taman siswa lain di pulau lainnya. Salah satunya itu berada di Sulawesi. Pendidikan pada pasca kemerdekaan mengarah pada perubahan proses pembelajaran dan landasan pendidikan. Sehingga pendidikan di era ini, bangsa Indonesia menghilangkan paham-paham pendidikan dari Belanda. Sehingga siswa Indonesia memiliki ciri tersendiri dalam dunia pendidikan. Pembelajaran dilaksanakan dengan menambahkan berbagai budaya bangsa Indonesia yang dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Kemudian pendidikan di Indonesia pada abad 21 menjadikan abad globalisasi. Pada saat itu pembelajaran tidak terfokus pada kebudayaan saja, akan tetapi juga berfokus pada sikap berpikir kritis dan pemecahan masalah, kecakapan komunikasi, kreatif, inovatif, serta kolaborasi dan juga kerjasama. Sejak saat itu semua kegiatan pembelajaran harus dilakukan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Maka kesimpulan dari perjalanan pendidikan nasional ini yaitu pendidikan bukan hanya berupa proses mengembangkan diri dari yang bisa menjadi tidak bisa, dari yang tidak memiliki ilmu menjadi berilmu, akan tetapi juga harus mengedepankan budi pekerti dan juga adab. Terima kasih.